Suatu hari, Jillian ini berada di halaman depan sekolah, di mana dia tuh berteriak sangat histeris karena dia melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Dan dia berteriak kepada Jennifer, "Awas, mobil itu menuju ke arah kita dan kita akan tewas tertabrak." Anehnya lagi, mobil tersebut sama seperti mobil yang menabrak kedua kakaknya yang dulu. Dan kejadian itu pun disaksikan oleh teman dan guru mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan share. Serta jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari channel aku. Di video kali ini aku bakal membahas tentang reinkarnasi. Seperti yang kalian ketahui, reinkarnasi adalah kepercayaan seseorang di mana orang tersebut telah meninggal kemudian dilahirkan kembali. Yang terlahir ini bukanlah wujud fisik mereka, melainkan roh atau jiwa mereka. Mereka mengambil wujud tertentu sesuai dengan perbuatannya di kehidupan sebelumnya. Ada dua aliran utama tentang reinkarnasi ini. Yang pertama, mereka mempercayai bahwa manusia akan terus-menerus terlahir kembali. Yang kedua, mereka mempercayai bahwa manusia akan berhenti terlahir kembali jika mereka telah mencukupi perbuatan baik atau mendapatkan kesadaran agung dan menyatu dengan Tuhan. Selama jiwa mereka masih terikat dengan perbuatan buruk, maka mereka akan terus kembali menjadi orang yang selalu berduka. Ada satu kejadian yang cukup menghebohkan tentang kasus reinkarnasi ini, di mana reinkarnasi ini terkenal dengan reinkarnasi Jillian dan Jennifer Pollock. Di Inggris, masyarakat kota Hexham dikejutkan dengan kasus reinkarnasi, di mana kasus ini dialami oleh warga mereka, yaitu keluarga John Pollock. Awal cerita bermula dari sepasang suami istri yang bernama John dan Florence, di mana mereka memiliki dua putri yang bernama Joanna dan Jacqueline. Pada tanggal 5 Mei 1957, kedua putri John pergi menghadiri acara ibadah Katolik di dekat rumah mereka bersama temannya yang bernama Anthony. Malangnya, saat hendak menyeberang, mereka itu tertabrak oleh mobil yang dikendarai oleh seorang wanita, di mana mobil itu melaju dengan kencang dan pada akhirnya mereka semua meninggal di tempat. Kecelakaan tragis tersebut menewaskan Jacqueline yang berumur 6 tahun, sang kakak Joanna yang berumur 11 tahun, dan temannya Anthony berumur 9 tahun. Setelah 1 tahun kematian kedua putrinya, Florence pun dinyatakan hamil. John mengatakan kalau bayi yang ada di dalam kandungan Florence ini adalah bayi kembar yang merupakan reinkarnasi dari kedua putrinya yang telah meninggal. Ya tentu saja si Florence ini menganggap John udah gila, karena setelah diperiksa ke dokter kandungan, yang terdeteksi di dalam kandungan Florence ini hanya 1 detak jantung. Dan itu artinya bayi yang ada di dalam kandungan Florence ini bukanlah bayi kembar. John masih belum bisa menerima kenyataan pahit bahwa kedua putrinya telah meninggal. Dan dia sering meracau kepada istrinya bahwa Tuhan akan mengirimkan kembali anaknya ke dunia melalui reinkarnasi. Sebagai penganut agama Katolik yang taat, tentu sang istri menentang perkataan dari John karena itu bertentangan dengan agama mereka. Kelakuan John ini semakin tidak karuan, di mana pada saat di gereja dia mengatakan kepada pastor dan seluruh jemaat yang ada di dalam gereja bahwa kedua putrinya akan terlahir kembali dan dia dapat membuktikan ucapannya tersebut. Merasa gelagat suaminya ini udah mulai meresahkan, akhirnya Florence pun mengajak suaminya untuk pindah rumah ke Whiteley Bay. Ya, harapannya agar John dapat melupakan kenangan pahit tentang kedua putri mereka yang telah meninggal. Pada tanggal 4 Oktober 1958, secara mengejutkan Florence pun melahirkan 2 anak perempuan kembar. Sang dokter kandungan dan Florence pun merasa terheran-heran karena pada saat pemeriksaan, bayi yang ada di dalam kandungan Florence itu bukanlah bayi kembar. Dan itu sudah membuktikan sebelumnya
sebenarnya bahwa ucapan John adalah benar, dimana sang istri akan melahirkan bayi kembar. Istri dan dokter kandungan yang memeriksa Florence ini pun sulit mempercayai kejadian tersebut. John akhirnya merasa senang dan sangat puas karena kataan yang dia lontarkan selama ini bisa dibuktikan. Bayi kembar tersebut diberi nama Jillian dan Jennifer. Jennifer, ketahui sang adik, memiliki tanda lahir di bagian pinggul dan itu letaknya persis seperti luka yang dialami oleh Jacqueline. Begitupun dengan Jillian, di mana memiliki tanda lahir berupa garis tipis di bagian alis kanannya. Dan itu juga mengingatkan luka yang menyebabkan Joanna meninggal. 3 tahun berselang, John dan istrinya membawa kedua putrinya untuk berliburan ke kota Hexham, di mana kota tersebut merupakan tempat tinggal mereka sebelumnya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi adalah kedua putri kembar mereka ini hafal betul nama-nama jalan di kawasan tersebut dan jalan pintas yang menuju ke sekolah serta rumah teman-teman Joanna dan Jacqueline, taman bermain, dan alamat bekas rumah mereka sendiri. Bahkan sejumlah mainan bekas milik Joanna dan Jacqueline ini dapat langsung dikenali oleh kedua anak kembar tersebut, di mana Jillian mengatakan kalau boneka beruang bernama Teddy ini adalah miliknya, sedangkan boneka kelinci bernama Tommy ini adalah milik adiknya, Jennifer. Perkataan Jillian ini membuat shock orang tuanya, John dan Florence, di mana mereka masih benar-benar mengingat secara jelas kalau dulunya kedua putri mereka juga memberikan nama yang sama kepada masing-masing boneka tersebut. Kesamaan lainnya adalah ketika keduanya sedang belajar menulis, di mana Jillian ini selalu memperlihatkan gestur menjepit pensil di antara jari telunjuk dan ibu jarinya, dan jari lainnya itu terbuka, persis seperti Joanna, sedangkan adiknya Jennifer selalu mengepal seluruh jarinya saat memegang pensil, persis seperti Jacqueline. Suatu hari, Jillian ini berada di halaman depan sekolah, di mana dia tuh berteriak sangat histeris karena dia melihat sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi, dan dia berteriak kepada Jennifer, "Awas, mobil itu menuju ke arah kita dan kita akan tewas tertabrak." Anehnya lagi, mobil tersebut sama seperti mobil yang menabrak kedua kakaknya yang dulu, dan kejadian itu pun disaksikan oleh teman dan guru mereka. Nah, pada usia 5 tahun, si Jillian sama Jennifer ini pun akhirnya tidak menunjukkan lagi sifat ataupun aktivitas kegiatan yang sama seperti kakaknya yang telah meninggal. Ya, hal itu bisa saja terjadi karena mereka sudah besar. Fakta lain dari kasus reinkarnasi kedua anak kembar Jillian dan Jennifer ini adalah kedua orang tua mereka, John dan Florence ini, tidak pernah menceritakan kepada kedua putri kembarnya ini bahwa mereka itu mempunyai 2 kakak perempuan sebelum mereka lahir. Dan cerita tentang reinkarnasi ini mulai terungkap pada saat mereka berusia 13 tahun atau mulai beranjak dewasa. Ada 2 sudut pandang dari cerita reinkarnasi kedua anak kembar ini, yaitu Jillian dan Jennifer. Dimana yang pertama itu, apakah benar mereka ini memang benar-benar reinkarnasi dari kakaknya yang sudah meninggal, atau hanya anak-anak sama ataupun anak-anak normal pada umumnya. Yang kedua, bisa saja 2 anak kembar ini mempunyai teman gaib, yaitu arwah kakak mereka sendiri. Ya, begitulah. Nah, rumor tentang reinkarnasi ini terus berkembang sampai sekarang, dan mungkin untuk saat ini hal-hal tersebut sudah sulit untuk dipercayai ya, karena apalagi zaman sekarang itu udah zaman modern, dan hal-hal seperti itu sudah dianggap kayak bagi masyarakat itu udah mustahil gitu ya, karena itu udah sulit banget dipercayai. Mungkin cukup sekian cerita kali ini. Jika aku ada salah kata, salah pengucapan, aku mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan share, serta jangan lupa kalian subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dari channel aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.